Shalom Indonesia dan shalom buat saudara yang diberkati oleh Papa di surga. Saat ini saya sedang ada di Bundaran HI. Pagi hari ini saya nanti jam 11 memberkati anak rohani saya menikah di Hotel Grand Hyatt di sini. Dan saya tinggal tidak jauh dari Bundaran HI ini. Jadi pagi ini saya mau ambil kesempatan untuk berolahraga, jogging pagi bersama-sama, menikmati kota Jakarta. Tidak ada waktu yang paling tepat dan paling asik menikmati kota Jakarta selain Sabtu Minggu seperti ini. Sepi, ya khususnya memang saat ini masih dalam kondisi COVID-19 di Jakarta. Masih cukup lumayan tinggi kenaikan positif COVID-19 dan banyak kantor juga yang menjadi klaster baru dan kemudian tutup. So, pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan buat kita semua dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana bahwa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan He make known His way to Moses, but His acts to children of Israel. Ada perbedaan hari ini antara orang-orang yang mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dengan orang-orang yang hanya mengenal jalan-jalannya. Ada banyak orang Kristen cuma berhenti sampai mengenal perbuatan-perbuatannya. Mengenal, tahu apa yang Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Tahu perbuatan-perbuatan dahsyatnya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang untuk mencari perbuatannya. Berdoa untuk perbuatannya. Berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk berkat. Ya, itu seperti orang yang datang untuk mengejar dan mencari tangannya Tuhan. Tangan berbicara tentang mujizat, tangan berbicara tentang perbuatan, tangan tentang apa yang dia bisa berikan kepada kita. Itulah tangan. Nah, ini gambaran tentang orang Kristen yang hanya mengenal Yesus itu sebagai juru selamat saja. Di mana fokusnya adalah Yesus itu menjadi penyelamat, penyembuh, pemberi damai, pelindung, ya, penyedia bagi kehidupan kita. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan lebih dari sekedar perbuatannya. Dia ingin kita datang kepadanya bukan sekedar mencari tangannya atau mengejar apa yang dia bisa berikan bagi kita, tetapi kita datang untuk mencari hatinya, mencari wajahnya dia. Sebab di hatinya dan di wajahnya Tuhan, disitulah ada rahasia terdalam, disitulah ada kerinduan terdalam Tuhan, disitulah ada jalan-jalan Tuhan yang tersembunyi. Nah, saya yakin hari-hari ini ada banyak orang yang sedang di persimpangan jalan. Ada banyak orang yang mungkin sedang dalam kebingungan hari ini. Mereka tidak pasti ke depan seperti apa, hidup dalam uncertainty, ya, ketidakpastian dalam banyak hal dalam kehidupan. Bingung, disorientasi, langkah ke depan akan seperti apa. Nah, ini waktu dan mungkin saya yakin semua orang berdoa hari ini. Berdoa buat mujizat, berdoa buat kesembuhan, berdoa buat jalan keluar, bagaimana bisnisnya tidak berantakan, atau bagaimana keluarganya bisa dipulihkan dan disembuhkan. Saya yakin semua saudara berdoa untuk pemulihan, termasuk saudara yang di Jakarta ini berdoa buat pemulihan kota Jakarta, berdoa buat pemulihan dari COVID-19 yang terus naik di Jakarta bahkan di Indonesia ini. Kita terus berdoa supaya tangan Tuhan yang perkasa itu bekerja, menyembuhkan, membuat perkara-perkara yang selama ini kita inginkan. Nah, saya mau katakan begini, bahwa semudah membalik telapak tangan buat Tuhan tentunya melakukan hal itu, memulihkan bangsa ini dan kota ini. Sangat mudah sekali bagi Tuhan itu secepat mengedipkan mata untuk semua mujizat yang saudara inginkan ini terjadi. Semudah membelah laut merah buat Tuhan dengan tangan yang perkasa itu. Tetapi ada saat waktu di mana Tuhan memperlihatkan tangannya. Tapi hari-hari ini yang Tuhan ingin lakukan adalah ini, menyatakan isi hatinya dan memperkenalkan jalan-jalannya, bagaimana dia bekerja, bagaimana kehendaknya, bagaimana apa yang dia inginkan dari hidup kita.
Bukan apa yang kita inginkan dari dia, tapi apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita untuk kita taati, untuk kita lakukan. Nah, inilah dimensi mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai juru selamat. Musa, dia mengenal jalan-jalannya Tuhan. Tapi bangsa Israel hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Israel terlatih untuk melihat mujizat demi mujizat. Sejak keluar dari tanah Mesir, 10 tulah turun, laut terbelah, mana turun dari surga memberi makan mereka. Mereka terbiasa melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tapi satu yang mereka belum tahu adalah ini. Mereka belum mengenali suaranya Tuhan, mereka belum pernah memandang wajahnya Tuhan, mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan. Artinya, sangat mungkin saudara mengalami mujizat tapi tidak mengalami pribadi Tuhan. Sangat mungkin saudara mengenali perbuatan-perbuatannya tapi tidak mengenali kehendaknya dan jalan-jalannya, bagaimana dia bekerja dan apa yang dia inginkan buat hidup saudara hari-hari ini. Saat ini Tuhan berkata, aku ingin memperkenalkan jalan-jalanku. Aku tidak ingin engkau hanya mengenal perbuatanku. Aku ingin kau mengenal hatiku. Aku ingin kau mengenal jalan-jalanku yang aku ingin nyatakan hari-hari ini dalam hidupmu. Saudara yang diberkati Tuhan, saat saudara tidak lihat tangan Tuhan, camkan ini, percayai hatinya Tuhan buat hidup saudara. When you can see His hand, just trust His heart for you. Karena hatinya Tuhan baik, karena dia hati Bapa. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Bapa di surga sayang kepada saudara lewat semua yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Enak tidak enak, buruk maupun baik, ya, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Percayai hatinya Tuhan, karena hatinya sempurna dan intention hatinya Tuhan itu selalu baik, dan rancangannya buat masa depan saudara itu rancangan yang dahsyat, hebat, dan penuh dengan keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Dari Bundaran HI Senayan. God bless you.